Ya, pemirsa, industri furniture mampu membuktikan ketangguhannya melawan pandemi COVID-19. Buktinya, industri pengolahan kayu di tanah air ini terus menunjukkan pertumbuhan. Pada kuartal pertama di tahun 2021, industri furniture telah bangkit dan tumbuh positif sebesar 8,04%. Industri furnitur merupakan salah satu sektor yang potensial dikembangkan karena didukung dengan ketersediaan sumber daya alam di dalam negeri. Di kancah global, industri furnitur nasional mampu berdaya saing karena produknya yang inovatif. Industri furnitur pun mampu membuktikan ketangguhannya melawan pandemi COVID-19. Buktinya, industri pengolahan kayu di tanah air terus menunjukkan pertumbuhan, setelah sebelumnya mengalami kontraksi. Pada kuartal 1 2021, industri furnitur telah bangkit dan tumbuh positif sebesar 8,04%. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, ekspor produk furnitur di tahun 2020 mengalami peningkatan dengan nilai 1,91 miliar US dollar atau meningkat 7,6% dari tahun 2019, yaitu senilai 1,77 miliar US dollar. Menurut Agus, salah satu faktor yang mendongkrak penjualan produk furnitur di saat pandemi yaitu adanya peralihan atau reorganisasi signifikan belanja rumah tangga masyarakat dari yang untuk hiburan, pariwisata, atau transportasi menjadi kebutuhan untuk menata dan merenovasi rumah. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas di tema kedua kali ini terkait dengan industri furniture yang masih terus tumbuh di masa pandemi, kita sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Abdul Sobur. Beliau adalah Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia. Halo, selamat pagi Pak Abdul. Selamat pagi Pak Pras. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah. Pemirsa semua. Ya, terima kasih juga atas waktu yang sudah Anda sempatkan untuk IDX Channel ini. Terkait dengan industri furniture ini masih terus tumbuh Pak. Tadi sudah disampaikan meskipun pandemi menghantam negeri ini dalam hampir 2 tahun terakhir ini. Anda melihat bagaimana sebenarnya, bisa disampaikan tidak kondisi real saat ini terkait dengan industri furniture di Indonesia? Ya, Pak, yang dimaksud rekan-rekan itu adalah pertumbuhan ekspor nasional kita. Sejumlah negara memang mengalami pertumbuhan ya. Tapi di awal-awal tahun itu mengalami kejatuhan memang ya. Di 2020 itu di semester 1 kita mengalami penurunan yang tajam ya. Tapi kemudian pelan-pelan terus naik lagi gitu dan pada akhir tahun kita mengalami pertumbuhan hampir 8% ya. Dari 1,7 ke hampir 2 miliar dolar itu ya untuk sektor furniture-nya. Jadi memang barangkali berkah pada situasi seperti ini. Saya melihat ada satu kondisi perang dagang ya, Amerika dan Cina ini masih mewarnai sejumlah pertumbuhan ya, karena Cina nampaknya kalau saya lihat dari data-data yang ada tuh juga mengalami penurunan ekspornya ke Amerika Serikat cukup tajam. Jadi 2020 itu dari sebelumnya 2019 ya 38 miliar dolar dari Tiongkok ke Cina itu kemudian drastis hanya kurang lebih 10 miliar dolar. Berarti kan ada 28 sekian ya yang tersisa. 28 miliar dolar ini kalau kita lihat diisi oleh negara tetangga seperti Kanada dengan Meksiko juga nggak kuat, mereka bukan negara produsen, maka kita bisa lihat figur pertumbuhan dari Vietnam itu mengalami yang sangat tinggi ya, di angka hampir 7 miliar dolar ke Amerika Serikat itu. Baik, berarti kalau saya cermati memang trigger terkait dengan kemarin ada perang dagang antara China dan Amerika Serikat, di situlah Indonesia. Saya masih itu Pak. Gimana? Posisinya karena di lain pihak kan Indonesia justru mengalami seperti ada privilege atau regulasi yang diberikan lebih baik ya, seperti gitu. Tempoh hari kan datangnya si Pompeo itu malah memberikan GSP ke Indonesia dan biaya masuk kita kan menjadi sangat kecil ke Amerika ya, bahkan bisa nol. Nah, furniture kan termasuk kategori di dalamnya, sehingga ini juga memicu kemungkinan besar Cina akan masuk ke kita. Ya, karena dia tidak bisa lagi bertaruh dengan Vietnam, terlalu kecil buat mereka Vietnam itu ya. Di angka 12 miliar dolar dan ke Amerika itu sekitar 7-8 miliar dolar, terlalu kecil buat mereka untuk mengisi ceruk Amerika yang begitu besar. Yaitu sekitar 40 miliar dolar ya, dan dia hanya mampu masukkan baru sekitar 10 karena regulasi ini. Tapi kalau origin country yang dia pakai seperti dari Vietnam mungkin kan bisa membuat pertumbuhan dan
bebas pajak lagi masuk, mereka punya FTA di sana gitu. Baik, Sebenarnya sebenarnya ada yang paling menarik di Iya. 2021 Pak. 2021 Tadi ini. dikatakan ya 8% itu sebenarnya bukan 8% Pak. Ya, Oke. karena sampai akhir tahun kan belum selesai kita nih Betul. Desember kan. Tapi year on year itu mengalami pertumbuhan yang menurut saya sangat fantastis. Mm. Ya, average untuk furniture dan craft itu di 36%. Pertumbuhan yang belum pernah terjadi. Oke. Ya, kalau untuk furniture saja 41% loh itu Pak. Ya. Hmm. Dan terutama ke Amerika itu. Oke. Berarti kalau kita lihat Amerika Serikat. demand-nya sendiri lebih kepada pasar ekspor atau untuk konsumsi dalam negeri kalau kita bicara mengenai industri furniture di Indonesia. Kalau pasar domestik kan masih kecil Pak Aginya ya, ceruk kita itu ya. Oke. Jadi tentu yang dimaksud di sini perdagangan internasional. Betul. Kalau perdagangan internasional kan memang besar sekali. Amerika Serikat saja itu punya pasar revenue mereka 240 billion Pak, bayangin. Baik. Amerika Serikat saja itu ya, besar sekali. Termasuk mungkin brand-brand di seluruh dunia yang dikendalikan oleh Amerika Serikat. Nah, belum lagi Cina, belum lagi Eropa, belum lagi mana-mana. Ya, mungkin bangsa 500 miliar dolar itu ada Pak, kalau untuk perdagangan internasional di sektor furniture itu ya. Nah, sementara kegiatan ekspornya itu kita baru mencapai di angka tadi ya 2 miliar dolar gitu, kan terlalu kecil dibanding dengan potensi yang bisa kita raih. Nah, untuk dalam negeri itu memang masih kecil ya. Kalau lihat dari data perdagangan impor kita yang terus meningkat, mungkin di kisaran sekitar 8 sampai 9 triliun ya setahun ya. Itu impor saja Pak. Iya. Yang masuk ke kita. Tapi sebetulnya dengan jumlah penduduk kita yang besar, 270 juta katakanlah, itu memastikan seperti pemain raksasa kayak IKEA gitu kan. Iya. Dan lain-lainnya itu udah ada 40 brand yang masuk ke dalam negeri kita. Nah, luar biasa, kita harus jadi tuan rumah di negeri sendiri. Dan saya himbau juga ke rekan-rekan yang selama ini di benak mereka berpikir hanya ekspor, untuk kemudian coba deh berpikir juga domestik supaya tidak diruruk oleh brand-brand kelas dunia gitu. Itu dia. Ini sejalan dengan keinginan Pak Jokowi kan. Iya, iya, iya. Dan produk-produk impor asing harus kita kalahkan kalau bisa kan gitu. Betul. Tapi Pak Abdul, dari teman-teman sendiri begitu, bagaimana upaya mengatasi ini bahwa kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri? Apakah dari jenis produk atau mungkin dari kualitas, atau apa sih sebenarnya yang membuat ini menjadi salah satu tantangan bagi industri furniture di dalam negeri untuk bisa menguasai pasar domestik? Sebetulnya kalau kita bicara pasar domestik yang tadi, segmentasinya memang banyak Pak, dari kelas atas ya sampai bawah ya. Katakanlah dari mulai yang top sampai yang bawah. Nah, yang sekarang diruruk itu paling besar, itu memang di menengah bawah. Oke. Katakanlah ada IKEA, ada Informa, dan Olimpik, sejumlah brand besar ya, termasuk ada Vivere dan lain-lain. Itu kan sebetulnya masih mewakili kelompok atau komunitas menengah ke bawah. Jadi yang menengah atasnya belum terlalu banyak ya. Jadi ini juga sebetulnya ceruk yang menarik untuk kita jajal ya. Nah, ada dua pendekatan kalau kita betul-betul ingin menggarap pasar domestik. Yang pertama, memang kita harus mulai melek aja, jangan meleknya ekspor melulu gitu kira-kira. Kan anggota kami di HIMKI ini kan 98%-nya ini pemain ekspor kan. Jadi yang main domestiknya masih dikit gitu. Nah, kita mau dorong supaya paling tidak balance ya, 50% dan 50% domestik ekspornya seimbang ya. Tapi memang perilaku untuk domestik ini agak beda Pak. Kita harus punya stok ya barang gitu ya. Kemudian kita mungkin harus punya showroom. Ada sejumlah data teknis yang harus kita persiapkan yang mana menjadi prasyarat untuk bisa barang kita terjual dengan baik gitu. Baik, apakah memang lebih seksi kalau kita melakukan ekspor produk furniture kita ke luar negeri dibandingkan dengan pasar lokalnya sendiri? Mungkin saat ini ya, saat ini. Dan sebelum-sebelumnya juga kita semua inginkan dolar kan Pak, devisa negara ya. Iya. Dan rupiah selalu kalah kan, nggak pernah menang gitu kan. Jadi kalau Bapak memperhatikan kenapa kemudian ekspor menjadi seksi, karena memang sebetulnya dari banyak aspek itu siapa yang punya dolar dia adalah kekuatan ya.
Cina itu kan juga menjadi maju sebesar itu karena dia pegang dolar ya. Oke. Nah, Pak Jokowi juga jadi presiden karena pegang dolar kan dari industri mebel kan. Nah, itu kan juga fakta-fakta ada. Tapi sekarang dengan besarnya pasar di dalam negeri, dengan jumlah penduduk yang begitu kuat ya, begitu masif, itu kita harus sadar bahwa mereka merurung masuk ke sini. Kita harus juga mempersiapkan diri ya. Saya himbau seperti teman-teman kita yang sudah kuat ya, seperti Integra karena living dia punya. Sekarang kemudian ada banyak lagi yang sudah duluan kan Pak PVRE itu kan, rekan-rekan kita semua yang Olimpik yang coba sudah berpikir untuk mengambil pasar dalam negeri. Baik, Pak Subur, kita akan jeda dulu sebentar. Nanti saya akan bahas lagi di segmen berikutnya nih terkait dengan upaya-upaya apa saja sih, bagaimana kita menjaga tetap konsumsi dalam negerinya juga kita kuasai, sementara ekspornya juga kita masih akan terus melaju. Tapi kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini akan kami sampaikan infografik ya terkait dengan industri furniture di Indonesia. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, kalau kita lihat dari jumlah perusahaan furniture Indonesia ini cukup banyak, ribuan, tepatnya di sekitar 1.114 perusahaan yang tersebar di berbagai wilayah di tanah air. Kemudian dari sisi kapasitas produksinya ini mencapai 2,9 juta ton per tahunnya, dengan total jumlah tenaga kerja yang tersap ini sebanyak 143.119 orang. Jadi memang ini menjadi salah satu sektor unggulan dalam penyerapan tenaga kerja atau padat karya. Next, kita akan lihat dari negara-negara tujuan ekspor terbesar ya furniture Indonesia. Ini data tahun 2020, ada Amerika Serikat, kemudian Jepang, Belanda, Belgia, dan Jerman. Baik, demikian beberapa update yang kita akan bahas kembali tentunya bersama dengan Bapak Abdul Sobur, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia. Baik Pak Abdul, kita akan bahas kembali, ini ada beberapa data. Ribuan perusahaan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Apakah itu yang menjadi sentra-sentra produsen furniture di Indonesia ini Pak? Ya betul Pak, sebetulnya datanya lebih besar dari itu. Oke. Kalau kita review beberapa tahun yang lalu kan daya serapannya itu hampir 400.000 ya Pak di in-house itu Pak. Untuk tenaga kerja ya Pak? Ya di luar mereka yang di luar pabrik yang maksudnya seperti subkon, supporting industri, kemudian yang related ya terkait dengan mebel itu lebih besar sekali ya. Di atas 2,1 juta sebetulnya. Itu lengkap mungkin dengan industri turunannya begitu ya Pak, di industri furniture. Tapi barangkali saya juga nggak tahu data persisnya dari BPS apakah dalam 2 tahun ini mengalami kontraksi atau penurunan yang cukup tajam, karena memang ada perusahaan yang berhenti tentunya, dan ada juga perusahaan yang tumbuh. Itu tergantung infrastruktur kondisi sebelum pandemi ini terjadi ya. Mungkin kalau sebelumnya udah agak sakit ya pasti juga tambah sakit, tambah parah gitu. Tapi yang sebelumnya lumayan sehat ya mungkin bisa mengambil momentum di sini. Baik. Ya, sehingga data itu muncul. Nah, bicara dengan negara-negara tujuan ekspor tadi, memang terbesar masih di Amerika Serikat, kemudian Jepang, Belanda, Belgia, dan Jerman, atau sudah berkembang lebih jauh lagi? Terus terang, per country memang Amerika itu nggak ada lawan Pak di dunia ya. Makanya Cina sendiri juga mengalami masalah. Dalam arti selama ini bisa memasok hampir 40 miliar dolar ya. Tadi saya katakan di 2019 saja 38 miliar dolar. Nah, kemudian ketika perang dagang dia mengalami penurunan hanya 10 miliar dolar, 9,45 sebetulnya nggak nyampe 10 itu. Nah, jadi sebetulnya ini juga kenyataan bahwa Amerika pun mengalami kendala masuk yang kemudian menyerbu ke luar Amerika ya. Artinya bahwa Amerika pasar yang sangat besar. Kalau per zoning memang Eropa masih paling besar ya, tapi Eropa kan sekian puluh negara ya. Jadi tetap per country masih Amerika Serikat ya. Kalau per zona Uni Eropa masih tetap yang terbesar. Oh gitu ya. Berarti memang karena Eropa juga terdiri dari banyak negara begitu. Ya, 38 negara kan di sana ya. Dan kalau kita bicara mengenai yang paling terbesar menyumbang begitu, ini kan kaitannya juga dengan devisa, dengan ekspor produk furniture Indonesia itu secara umum
dari daerah mana saja Pak yang mungkin sentra-sentra terbesar? Jadi ada satu karakteristik di anggota kami, misalnya Jawa Timur ya Pak ya. Oke. Dia tampil dengan begitu masif karena terdiri daripada industri-industri besar rata-rata ya, menengah besar lah gitu ya. Artinya omsetnya udah di atas 5 juta dolar sampai 100 juta dolar ya. Kemudian disusul oleh Jawa Tengah, teman-teman Jawa Tengah ini lebih banyak jumlah unit usahanya, tapi UMKM-nya juga banyak. Kemudian Jawa Barat itu ada di Cirebon terutama ya, itu UMKM-nya banyak juga ya. Jadi kalau dari total persentase tiga wilayah, Jawa Timur nomor 1 memimpin mungkin di angka 700 sampai 800 juta dolar, kemudian disusul oleh Jawa Tengah sekitar 600 juta dolar, sisanya Jawa Barat dan Jogja serta di luar Jawa. Jadi sebetulnya kalau kita bicara sektor besarnya penyumbang, kelihatannya Jawa Timur ini paling masif ya. Oke. Dan kalau kita bicara mengenai kondisi pandemi begitu, adakah hambatan kaitannya dengan bahan bakunya ini bagaimana ya? Ya sebetulnya bahan baku dari dulu memang kita terhambat. Tetapi saya punya keyakinan dengan para menteri yang baru ini, kabinet gotong royongnya Pak Jokowi sebenarnya bisa mengurai seperti katakanlah Kemendak ya, mulai antusias sekali untuk mendukung sejumlah usulan-usulan yang disampaikan oleh Himki terkait bahan baku. Ya, kemudian Perhutani pun juga kan sebagai salah satu stakeholder juga mulai memetakan, karena kami ingin membuat pertumbuhan 5 miliar dolarnya dalam setahun di 2024 kira-kira gitu. Ada waktu 3 tahun kurang lebih ya, sampai 4 tahun untuk bersiap. Jadi artinya double ya, double pertumbuhan gitu ya. Jadi pertumbuhannya kan berarti harus 20% kurang lebih, 15 sampai 20% per tahun. Nah itu otomatis kan sejumlah regulasi harus ditokong ya, dalam hal ini kesiapan bahan baku. Iya. Nah itu bagaimana sejauh ini pasokannya Pak? Sebetulnya cukup, masih bisa kita antisipasi, tetapi mulai terasa berat ya, berat dalam pengertian kelihatannya mulai pontang-panting nih. Teman-teman kalau perlu pohon mangga pun nangka dan pohon durian pun dipapat aja gitu. Dan ternyata memang kalau Bapak nanti satu saat diundang di DXC Perhutani itu tidak sebesar yang kami duga ininya Pak kapasitasnya. Jadi lahan yang mereka punya 2,4 juta hektar pun sepertinya belum teroptimalkan ya. Apalagi dengan kebijakan pemerintah katanya mau diambil untuk perhutanan sosial ya. Jadi kalau kita mau mendukung pertumbuhan industri mebel dan kerajinan, ya, seperti stakeholder kami Perhutani itu harus disokong besar-besaran Pak, untuk bisa nanam pohon juga besar-besaran supaya kita juga sustain. Di lain pihak juga pemerintah harus sadar sekali dengan fasilitas yang dimiliki, katakanlah misalnya contoh kecil ya, sepanjang jalan tol itu kan kiri kanannya itu bisa ditanamin pohon perkakas sebetulnya, ya. Sehingga kita punya volume yang cukup besar nantinya untuk ke depan. Karena ada satu berita yang agak gawat nanti ke depan itu, dengan masuknya nanti Cina ke Indonesia karena persoalan perang dagang, origin sipernya kan berarti dari Indonesia nanti kan. Nah itu kan akan memicu pertumbuhan ekspor nasional di luar yang tadi kita proyeksikan 5 miliar dolar ya Pak. Karena dari Shandong sudah menyatakan akan masuk ke Indonesia, dan target katakanlah mereka berapa miliar dolar, misalnya 5 miliar dolar mereka dari mungkin startnya, nah bahannya gimana kan itu harus juga dipasok gitu ya. Di lain pihak kita senang akan ada devisa, tapi kan akan ada rebutan bahan kan nanti di lapangan. Ya, dengan existing lokal ya maksud saya. Nanti pemerintah harus adil dong ya, mengundang investor masuk, tapi juga kalau membunuh perusahaan lokal gimana? Ya kan? Karena rebutan bahan kan mereka masif sekali masuk di Batang nanti ya, Jawa Tengah. Iya, itu menjadi salah satu yang perlu dicermati mereka begitu besar ya. Karena raksasa masuk kan pasti akan ada gempa di sini Pak. Nah itu dia, bagaimana mitigasi dari teman-teman Himki sendiri menyikapi kondisi saat ini? Apakah juga akan bersuara juga kepada pemerintah atau bagaimana? Pasti Pak, pasti kita akan bersuara lantang lah. Karena kebijakan pemerintah ini kan harus diperhitungkan dengan cermat, sebab setiap kebijakan yang membuat dampak terhadap penurunan eksistensi perusahaan lokal kan berarti tidak bagus gitu ya. Kan kita inginnya sebetulnya masuknya investasi asing ke sini juga adalah bersinergi dan sama-sama membangun pertumbuhan kan gitu.
Baik. Nah, kalau nanti di lapangan terjadi perebutan bahan, nanti belum lagi perebutan upah misalnya. Nah, itu Buruh dia. ya, buruh kita kan Itu dia. perebutan nanti. Nah, bicara mengenai tenaga Sekarang udah kerja. direbut sama apa? Alas kaki kan. Iya. Di Jepara ada pabrik alas kaki, ada pabrik tekstil. Nah, kok gimana? Mestinya di Jepara jangan ada pabrik tekstil dan alas kaki dong gitu kan. Oke. Sehingga para pengukir kayu, para tukang kayu berpindah. Nah, masalah dong. Harus arif, bijak dalam pembagian zona industri. Itu seperti di Jepang. Oke, Ya, itu. ada ODOM atau OPOP, jadi per zona itu harus rapi. Misalnya Iya, Jawa Barat tekstil ya dipertahankan aja Jawa Barat sama garment. Jangan jadi nyebrang ke Jawa Tengah nanti Baik. mentang-mentang UMR-nya lagi murah, ya mahal juga nanti suatu saat kan UMR-nya. Oke, jadi ini lebih kepada klaster industri begitu yang diharapkan dari teman-teman HIMKI Iya ya, dong, sehingga Pak. tidak mengganggu Sebenarnya keberlanjutan dari usaha industri furniture ya. Betul. Tapi kalau kita Nanti bicara kita mengenai bicara dengan- serapan tenaga kerjanya bagaimana? Karena ini kan menjadi salah satu industri padat karya juga dengan jumlah UMKM yang juga tadi produk-produk sebetulnya turunannya banyak. ada satu yang lebih istimewa dari bukan sekedar jumlah serapan tenaga kerja. Ya. Raw material yang kami pakai itu pada 85% itu domestik, ya lokal. Jadi Oke. kalau bicara konten lokal, kita bisa beda dengan tekstil dan alas kaki lainnya yang masih menggunakan produk impor ya, bahan-bahan. Jadi artinya kuadrannya tuh dilihat harus dari sisi yang banyak ya, bukan sekedar serapan kerja, tapi juga raw material yang dipakai. Berarti kan kalau material dipakainya lokal paling banyak, berarti kan tidak perlu lagi buang-buang duit ya bisa keluar kan, Baik. sayang kan. Oke. Itu juga harus jadi kebijakan yang KPI yang harus pemerintah hitung. Ya. Betul. Jawa Tengah misalnya kami mendukung ada basis ya, makanya tadi dari Shandong ya, dari Cina masuknya ke Jawa Tengah karena kita sadar bahwa Jawa Tengah ini punya kemampuan workmanship yang tinggi dan craftsmanship yang tinggi di dalam industri perkayuan. Pak Abdul Sobur, nampaknya juga masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bersama-sama antara pemerintah, kemudian juga teman-teman dari HIMKI maupun para UMKM juga yang menjadi salah supporting dari industri furniture di Indonesia ini. Mohon maaf, waktu terbatas. Terima kasih banyak atas insight-insight yang menarik yang diberikan untuk pemirsa ID Action. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy ini, Pak Abdul Sobur. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review, dan pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib memakai masker karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.